Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari lampiran soal nomor 2 bab 5 mengenai array pada algoritma dan pemrograman pada C++. Soal nomor 2 yaitu soalnya program mengalihkan n buah matriks berbeda ukuran diinputkan. Untuk penyelesaiannya itu yang pertama ada logika dan deskripsi program. Program ini berfungsi untuk melakukan perkalian beruntun dari beberapa matriks yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program meminta jumlah matriks yang akan dikalikan. Jika jumlah matriks kurang dari 1, maka program menampilkan pesan bahwa tidak ada matriks yang dapat dikalikan. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan ukuran dan elemen matriks pertama. Untuk setiap matriks berikutnya, program memeriksa apakah jumlah kolom dari baris sebelumnya sesuai dengan jumlah baris matriks yang baru. Karena perkalian matriks hanya dapat dilakukan jika aturan ini terpenuhi. Nah, jadi syarat perkalian matriks itu syaratnya eh, yang mana matriks pertama itu kolomnya harus sama dengan baris matriks yang pada matriks yang kedua. Nah, selanjutnya, jika ukuran tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan. Setelah menerima input ukuran dan elemen matriks berikutnya, program melakukan proses perkalian matriks dan menyimpan hasilnya. Hasil perkalian ini kemudian digunakan sebagai input untuk iterasi berikutnya. Setelah semua matriks dikalikan, program menampilkan hasil akhir perkalian matriks ke layar. Jika ukuran matriks sesuai, program meminta pengguna untuk memasukkan elemen-elemen matriks baru, kemudian langsung melakukan perkalian dengan hasil matriks sebelumnya. Proses perkalian dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen yang bersesuaian dari baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua, lalu menyimpan hasilnya dalam matriks hasil sementara. Matriks hasil ini kemudian digunakan sebagai matriks awal untuk iterasi berikutnya. Sehingga jika terdapat lebih dari dua matriks, program akan terus melakukan perkalian secara beruntun hingga semua matriks yang dimasukkan telah dikalikan. Setelah melakukan operasi perkalian selesai, program menampilkan hasil akhir perkalian matriks ke layar dalam bentuk matriks. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat melakukan perkalian dengan lebih dari dua matriks secara bertahap tanpa harus melakukan perhitungan secara manual, sehingga sangat membantu dalam menangani perhitungan matriks yang kompleks dan berskala besar. Untuk selanjutnya, yang kedua ada flowchart. Di sini kita mulai dengan start. Ada tanda panah, yaitu fungsinya untuk menyatakan jalannya suatu proses dalam flowchart. Selanjutnya dideklarasikan variabel n, input n. Nah, di sini terdapat pernyataan kondisi if. If jika n itu kurang dari 1, maka kalau dia true, program akan menampilkan tidak ada matriks untuk dikalikan. Nah, kalau dia true, dia menampilkan ini, langsung program akan ke n. Program akan berakhir. Kemudian apabila dia false salah, program akan mengeluarkan output masukkan jumlah baris dan kolom untuk matriks 1. Kemudian untuk selanjutnya program meminta kita untuk memasukkan jumlah baris dan kolom pada matriks 1. Nah, jadi di sini program mengeluarkan outputnya masukkan elemen matriks. Nah, dalam proses masukkan elemen matriks terdapat perulangan for. Nah, untuk inisialisasinya itu I sama dengan 0. I kurang dari R1. I kurang dari baris pertama. Baris 1. Kemudian apabila dia true, dia akan menjalankan proses perulangan for yang berikutnya, yaitu J sama dengan 2.
J sama dengan 2N ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, eh, program akan mengeluarkan outputnya itu array dari A, matriks A, itu indeks pertama, I, indeks kedua, J, dan menghasilkan perubahan J++. Kemudian program akan mengecek apakah J ini kurang dari N. Nah, apabila J ini lebih besar dari N, maka dia false. Apabila dia false, maka program akan menghasilkan perubahannya itu I++, I ditambah 1. Dan kemudian dicek kembali apakah I itu kurang dari R1. Nah, apabila dia false, salah, maka program akan menjalankan perulangan for yang berikutnya, yaitu eh, M sama dengan 2, di mana M itu kurang dari N. Kemudian, apabila dia true, dia akan mengeluarkan outputnya itu masukkan baris dan kolom untuk matriks M. Nah, eh, kemudian program memerintahkan kita untuk menginputkan R2 dan C1. Artinya matriks kedua pada kolom dan barisnya. Nah, di sana terdapat pernyataan kondisi if, yaitu if jika C1 tidak sama dengan R2, maka apabila dia true, benar, ukuran matriks tidak sama dan kolom matriks sebelumnya harus sama dengan hasil matriks baru. Nah, apabila dia true akan mengeluarkan outputnya ini dan langsung berakhir ke N. Kemudian apabila dia false salah, maka program menampilkan outputnya itu masukkan elemen matriks M. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses berulangan for berikutnya, yaitu terdapat inisialisasinya itu I sama dengan 0, di mana I itu kurang dari R2. Kemudian apabila dia true, benar, dia akan melanjutkan proses perulangan for lagi, yaitu J sama dengan 0, di mana J ini kurang dari C2. Kemudian apabila dia true, program akan menghasilkan yaitu array dari matriks B dengan indeks 1 dan indeks 2 akan menghasilkan perubahan J++ J ditambah 1. Kemudian program akan mengecek apakah J itu kurang dari C2. Apabila dia false salah, maka perubahannya itu I++, dan kemudian diceknya kembali ke perulangan for yang di atasnya lagi. Apakah I ini kurang dari R2, maka apabila dia false salah, dia akan melanjutkan ke perulangan for yang berikutnya, yaitu inisialisasinya itu I sama dengan 0 dan I kurang dari R1. Kemudian apabila dia true, dia akan melakukan proses perulangan for yang berikutnya lagi. Di dalam for ada for lagi, yaitu J sama dengan 0, di mana J itu kurang dari C2. Kemudian apabila dia true, program akan memproses bahwa array dari C indeks pertama saat indeks pertama itu I, indeks kedua J sama dengan 0. Kemudian apabila dia true lagi, dia akan melanjutkan proses perulangan for yang berikutnya, yaitu di mana inisialisasinya itu K sama dengan 0. K kurang dari C1. Dan apabila dia true, benar, program akan memproses array dari matriks C ini dengan kolom I dan baris J sama dengan array dari matriks A, IK dikali dengan matriks B, KI. Maka menghasilkan perubahan K++, dan program akan mengeceknya apakah nilai dari K itu kurang dari C1. Apabila dia false salah, maka program akan menghasilkan perubahan J++ dan dicek kembali ke pernyataan perulangan for yang ini, yaitu apakah J ini kurang dari C2. Kemudian apabila dia false salah, maka program mengeluarkan perubahannya itu I++, I ditambah 1, kemudian dicek I sama dengan 0,
untuk I kurang dari R1, yaitu false. Kemudian apabila dia false, program akan memproses bahwa C1 ini sama dengan C2. Kemudian untuk selanjutnya program akan memproses perulangan for lagi I sama dengan 0 untuk I kurang dari 1. Apabila dia true, maka dia akan menjalankan proses perulangan for lagi yang di dalamnya, yaitu J sama dengan 0, J kurang dari C. Kemudian apabila dia true, program akan memproses bahwa array A ini dengan indeks IJ sama dengan array C sama dengan indeks IJ, dan menghasilkan perubahan J++, kemudian diceknya apakah nilai J ini kurang dari C1. Apabila dia false, salah, maka perubahannya itu I++ dan dicek kembali di pernyataan for yang di atasnya, yaitu apakah nilai I ini kurang dari R1. Dan apabila programnya salah, false, maka akan mengeluarkan outputnya ini, yaitu hasil perkalian matriks adalah hasil perkalian matriks, dan kemudian prosesnya yaitu perulangan for, inisialisasinya I sama dengan 0, I kurang dari R1. Kemudian apabila dia true, program akan memproses perulangan for lagi yang di dalamnya, yaitu J sama dengan 0, J kurang dari C1, dan menghasilkan outputnya itu array A dengan indeks IJ, menghasilkan perubahan J++, kemudian dicek kembali apakah nilai J ini kurang dari C1. Kemudian apabila dia false, salah, program akan menghasilkan perubahan I++, kemudian dicek lagi ke perulangan for dengan inisialisasi apakah nilai I-nya itu kurang dari R1. Kemudian apabila dia false, salah, maka program berhenti dan berakhir ke N. N ini untuk mengakhiri suatu program. Nah, selanjutnya ada algoritma, yaitu pseudocode-nya. Yang pertama, program mendeklarasikan variabel, di mana variabelnya ini terdiri dari N, R1, C1, R2, C2, dan array A dengan indeks pertama 100, maksimal 100, dan indeks kedua maksimal 100. Ada variabel I, J, K, M, dan array B dengan indeks 100 dan array C dengan indeks 100. Nah, untuk yang selanjutnya ada integer, yaitu tipe datanya integer, bilangan bulat. Ada write. Write artinya di sini dalam pseudocode artinya program mencetak sesuai dengan apa yang teks yang kita ketikkan, yaitu masukkan jumlah matriks. Dan readn artinya program memerintahkan kita untuk menginputkan nilai n. Di sini terdapat pernyataan kondisi, yaitu if jika n kurang dari 1. Nah, maka program dimulai dan write tidak ada matriks. Apabila dia true, maka program akan mengeluarkan tulisan tidak ada matriks untuk dikalikan. Dan apabila dia salah, maka program akan memproses dan menghasilkan outputnya itu, yaitu masukkan jumlah matriks dan kolom untuk baris ke-1. Kemudian kita menginputkan R1 dan C1. Kemudian program akan menampilkan masukan elemen matriks dan memprosesnya, yaitu di sini terdapat perulangan for, di mana 0 ini disimpan ke variabel I untuk I kurang dari R1. Kemudian di dalam pernyataan for ada pernyataan for lagi, yaitu for ini 0 disimpan ke variabel J, di mana J kurang dari C1. Kemudian ada read AIJ, artinya kita menginputkan, program memerintahkan kita untuk menginputkan elemen-elemen matriks yang ingin kita hitung, kita inputkan. Kemudian terdapat perubahannya itu J++. Iya, agak belaga nih kita. J++ artinya J plus 1 disimpan ke variabel J. Dan kemudian program akan mengecek apakah J ini kurang dari C1. Dan apabila dia
false salah, maka akan ke perubahan i++. Perubahan i++, i ditambah 1 disimpan ke variabel i. Kemudian program akan mengecek apakah nilai i ini kurang dari R1. Kemudian setelah dia false, program akan melanjutkan proses perulangan for yang berikutnya, yaitu di mana di sini 2 ini disimpan ke variabel m untuk m kurang dari n. Kemudian write masukkan jumlah baris dan kolom untuk matriks. Artinya di sini program akan menampilkan teks sesuai dengan apa yang kita inputkan, dan kita memasukkan jumlah, menginputkan read m ini, menginputkan jumlah baris dan kolom dari matriks kedua yang ingin kita inputkan. Write ini, kemudian read R2C2 ini kita menginputkan ukuran matriks. Kemudian apabila dia itu, jika if ini C1 itu tidak sama dengan R2, maka program akan memproses atau memulai write ukuran matriks apabila dia true, ukuran matriks tidak sesuai. Kalau matriks sebelumnya harus sama dengan matriks yang baru. Nah, jadi matriks yang kedua kolomnya harus sama dengan baris yang baru, baris matriks yang baru. Kemudian apabila dia false salah, program akan mengeluarkan output masukkan elemen matriks. Jadi kita di sini read m, kita inputkan nilai m. Kemudian terdapat perulangan for, yaitu inisialisasinya 0 disimpan ke variabel i kurang dari R1. Kemudian di dalam perulangan for terdapat perulangan for lagi, yaitu 0 disimpan ke variabel j, di mana j ini kurang dari C1. Kemudian program akan mengeluarkan output matriks B, matriks B I dengan indeks I dan J. Kemudian perubahannya itu J++ akan dicek ke sini for yang ini, dan apabila dia false salah maka menghasilkan perubahan I++, I+1 disimpan ke variabel I, kemudian dicek apakah nilai I ini kurang dari R2, dan apabila dia false salah, dia akan menjalankan proses perulangan for yang berikutnya, yaitu inisialisasinya 0 disimpan ke variabel I kurang dari R1. Kemudian di dalam perulangan for terdapat perulangan for kembali, yaitu J ini sama dengan 0. Artinya 0 disimpan ke variabel J kurang dari C2. Kemudian sama terdapat perulangan for lagi di dalamnya, yaitu 0 disimpan ke variabel J kurang dari C1. Dan kemudian program akan mengeluarkan hasil dari array dari C dengan indeks IJ ini 0. Nilainya 0. Kemudian terdapat perulangan for lagi, 0 disimpan ke variabel K, kemudian K ini kurang dari C1. Kemudian diproses, yaitu array dari C, IJ, plus array dari A, IK, ini dikali dengan array B, KJ. Kemudian menghasilkan perubahan K++. K+1 disimpan ke variabel K, kemudian dicek apakah K ini kurang dari C1. Kemudian apabila dia false salah, program mengeluarkan perubahannya itu J+1 disimpan ke variabel J, kemudian dicek apakah nilai J ini kurang dari C2. Kemudian apabila dia false salah, maka menjalankan proses perulangan for lagi, yaitu 0 disimpan ke variabel I kurang dari R1. Kemudian di dalam perulangan for terdapat perulangan for lagi, di mana di sini 0 disimpan ke variabel J kurang dari C1. Kemudian terdapat outputnya itu array A, array C disimpan ke array A, array C IJ disimpan ke array A IJ.
dan menghasilkan perubahannya itu J++, J+1 disimpan ke variabel J, kemudian dicek, program akan mengecek apakah nilai J ini kurang dari C1. Kemudian apabila dia false salah, I+1 disimpan ke variabel I, kemudian dicek apakah nilai I ini kurang dari R1. Dan kemudian apabila dia false salah, maka program akan mengeluarkan perubahan kembali, yaitu M ditambah 1 disimpan ke M. Kemudian program akan menampilkan write ini outputnya itu hasil perkalian matriks adalah. Nah, di dalam prosesnya itu terdapat perulangan for lagi, yaitu inisialisasinya sama dengan 0, I sama dengan 0, 0 disimpan ke variabel I kurang dari R1. Kemudian apabila dia true, benar, terdapat perulangan for lagi, yaitu 0 disimpan ke variabel J kurang dari C1. Kemudian read array A. Kemudian terdapat perubahan J+1 disimpan ke variabel J, dan kemudian dicek kembali apakah nilai J ini kurang dari C1. Dan apabila dia false salah, maka program akan menghasilkan perubahan I++, I+1 disimpan ke variabel I, dan kemudian program akan mengecek apakah nilai I ini kurang dari R1, dan apabila dia false salah, maka program akan berakhir ke N. N ini untuk mengakhiri suatu program. Dan untuk selanjutnya terdapat program C++, di mana di sini untuk program C++-nya saya menggunakan aplikasi Codeblox untuk membuat program C++-nya, aplikasi Codeblox. Kemudian seperti biasa kita buat dulu filenya. Misal di sini nama file Wulan, jawaban soal 2 bab 5 array. Kemudian finish. Nah, di sini dapat langsung saja kita buat programnya. Misal include IOStream. Include IOStream. Nah, di sini saya menggunakan header IOStream, di mana fungsinya ini untuk memanggil sintaks cout, cin, dan inline. Kemudian ada using namepage std. Nah, fungsinya untuk menggunakan seluruh fungsi agar dapat terbaca tanpa mengetikkan std secara berulang. Kemudian ada inMind. InMind ini sebagai fungsi utama. Kemudian ada tanda buka kurawal untuk memulai program. Nah, di sini untuk variabelnya itu ada N, R1, oh ya Allah, belum. C1, R2, C2, dan array A dengan indeks maksimal 100. Ada I, ada J, ada K, ada M. Ada array B, yaitu 100 dengan indeks 100, dan indeks kedua 100 juga. Kemudian di sini dapat langsung saja kita copy paste saja. Terdapat variabel array C. Control V. Kemudian array C. Kemudian itu nilainya sama dengan 0. Dengan tipe data integer bilangan bulat.
Kemudian ada cout. Cout masukkan jumlah matriks. Masukkan jumlah matriks. Nah, cout ini artinya fungsinya ini untuk mengeluarkan tulis teks atau tulisan sesuai dengan apa yang kita inputkan. Sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kemudian ada CNN. CNN artinya program memerintahkan kita untuk menginputkan nilai N. Kemudian di dalamnya terdapat pernyataan kondisi if jika nilai N kurang dari 1. Kemudian tanda buka kurung kurawal terdapat prosesnya itu apabila dia true, maka cout-nya itu program akan menampilkan tidak ada matriks untuk dikalikan. Iya. Tidak ada matriks untuk dikalikan. Nah, dan kemudian n-line tidak ada matriks yang dikalikan, kemudian n-line sudah boleh. Kemudian apabila dia false salah, program akan mencetak masukkan jumlah matriks. Masukkan jumlah baris dan kolom pada matriks pertama. Untuk matriks pertama. Matriks ke-1. Kemudian Cin. Nah, di sini program meminta kita nanti untuk menginputkan jumlah baris dan kolom dari matriks ke-1. Cin R1 dan Cin C1. Kemudian di dalamnya terdapat proses. Di sini jadi program menampilkan masukkan elemen matriks yang pertama. Elemen matriks yang pertama, kemudian n-line. Kemudian di sini terdapat perulangan for lagi, di mana inisialisasinya itu nilainya I sama dengan 0, I sama dengan 0, I kurang dari R1, I kurang dari R1, dan perubahannya itu I++. Kemudian terdapat proses di dalamnya apabila dia true, benar, maka program akan menjalankan proses perulangan for yang di dalamnya lagi, yaitu J sama dengan 0. Aku udah tahu jadi mana nih J ini kurang dari R1. Kurang dari R1. Berapa yang itu? J ini kurang dari C1 kolom 1 dan menghasilkan perubahan J++. Perubahannya itu J++, kemudian terdapat proses lagi di dalamnya, yaitu dia akan menampilkan Cin array dari
Indeks pertama J, indeks pertama I, indeks kedua J. Itu kalah. Iya, sampai optimisnya. Optimis sorry. Enak, kamu selanjutnya terdapat perulangan for. Yang selanjutnya inisialisasinya itu M sama dengan 2. M ini kurang dari sama dengan N, dan perubahannya itu M plus plus M ditambah 1. Kemudian program akan diproses, yaitu mengeluarkan masukkan jumlah matriks jumlah baris dan kolom untuk matriks. Kemudian Tuhan. Ini tidak. Ada lagi. Terdapat pernyataan if lagi. If ini biru. Gimana C1 ini, jika C1 ini tidak sama dengan R2, maksudnya jika matriks pertama ini jumlah kolomnya tidak sama dengan jumlah baris yang pada matriks kedua, maka apabila dia true benar ukuran matriks, program akan mengeluarkan outputnya ukuran matriks tidak sesuai. Oh iya itu. Kolom matriks. Sebelumnya harus sama dengan jangan. Matriks baru. Kemudian n-line. Kemudian apabila dia false, salah, maka program akan menampilkan CO, masukkan elemen matriks yang kedua. Kemudian n-line. Dan di prosesnya terdapat perulangan for, di mana inisialisasinya ini I sama dengan 0, I kurang dari R2, dan perubahannya itu I plus plus. Kemudian
terdapat prosesnya itu for untuk inisialisasinya nilai J itu sama dengan 0. Kemudian J ini kurang dari C2. Kurang dari C2. Kemudian terdapat perubahan J++. Kemudian program memerintahkan kita untuk menginputkan array dari B, yaitu dengan indeks pertama I, indeks kedua J. Ini, nah, kemudian terdapat perulangan for lagi di dalamnya. Terdapat perulangan kembali untuk inisialisasinya itu I sama dengan 0. I aku nak diacak lagi. Kurang dari R1 ke grup angkatan 2 ini. Dan perubahannya I++. Kemudian dalam proses for ini terdapat perulangan for lagi di dalamnya. Inisialisasinya itu J sama dengan 0, J kurang dari J kurang dari C2. Kemudian terdapat perubahan J++. Kemudian di dalamnya terdapat proses di mana di sini dinyatakan array C ini untuk indeks pertama I, indeks kedua J. Indeks kedua J ini sama dengan 0. Dan selanjutnya terdapat perulangan for kembali. Di sini untuk inisialisasinya itu nilai K sama dengan 0. K ini kurang dari C1, kurang dari kolom 1. Kemudian perubahannya itu K++. Kemudian untuk prosesnya itu di sini array C dengan indeks IJ itu plus sama dengan A. Kemudian IK dikali dengan array B. Dari Selasa. Kemudian indeks KJ. Kemudian untuk selanjutnya di sini kan terdapat perulangan for yang pertama dan di dalamnya apabila dia true dia akan menjalankan for yang ini J sama dengan 0, J kurang dari C2. Nah, terus untuk perubahannya itu yang pertama I++, yang for yang kedua J++, dan kemudian nilai C1 ini sama dengan C2. Kemudian terdapat perulangan for lagi, yaitu I sama dengan 0, inisialisasinya I sama dengan 0, I kurang dari R1, I kurang dari baris ke-1. Dan I++, perubahannya itu I++. Kemudian terdapat proses perulangan for lagi. J sama dengan 0. J
kurang dari C1 dan perubahannya itu J++. Perubahannya itu J++. Kemudian eh, program akan mengeluarkan hasil outputnya itu array A. Array A ini array A dengan indeks I dan J. eh, Kemudian cout and line. Bentar lagi balik. Ya, tes ya. Nah, untuk programnya ini, untuk programnya ini sudah selesai kita buat, langsung saja dapat kita run. Oh, nah, di sini hasil outputnya ini program memerintahkan kita untuk masukkan jumlah matriks. Misal jumlah matriksnya itu 2 ya. Nah, kemudian program eh, meminta kita untuk memasukkan jumlah baris dan kolom untuk matriks ke satu. Misal baris dan kolomnya, barisnya 2, kolomnya 3. Kemudian masukkan elemen matriks. Misal 1, 2, 3. Kemudian 2, 3, 4. Nah, untuk selanjutnya, masukkan jumlah matriks dan kolom untuk baris kedua. Nah, karena syaratnya ini, syarat perkalian matriks ini harus jumlah kolom dari matriks pertama ini harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi, di sini kita inputkan jumlah barisnya itu 3 dan jumlah kolomnya itu 2, misal. Nah, di sini program memerintahkan kita untuk memasukkan elemen matriks yang kedua. 1, 2, untuk yang selanjutnya itu 2, 4, dan 3, 5. Nah, maka eh, program menghasilkan atau mengeluarkan hasil dari perkalian matriks antara matriks ke-1 dan matriks kedua ini eh, hasilnya adalah 14, 25, 20, 36. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.